Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Byte Kece. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang teori time travel dan mungkin ada dari beberapa kalian yang bertanya, apakah kita bisa melakukan time travel? Oke, sebelum kita mulai membahasnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya serta komen di bawah buat kalian yang punya masukan. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sejauh ini memang belum ada orang yang pernah melakukan time travel ke masa lalu. Namun perkiraan melakukan time travel ke masa lalu adalah suatu hal yang mustahil. Bahkan mengirimkan informasi kembali ke masa lalu sulit untuk dibayangkan, karena itu dapat mengubah hal-hal yang telah terjadi dan seharusnya tidak mungkin. Sebagai contoh, kalian mengalami patah tulang saat bermain. Bagaimana kalau kalian pergi ke masa lalu dan menyuruh diri kalian sendiri untuk tidak bermain? Jika kalian berhasil, kalian tidak akan jatuh dan tangan kalian tidak akan patah. Tapi kemudian kalian juga tidak memiliki alasan untuk kembali ke masa lalu. Lalu, bagaimana dengan lengan kalian? Apakah tetap patah atau mungkin bisa sembuh? Hal ini juga bisa dibilang paradoks dalam perjalanan waktu. Dan jika kalian bisa melakukan time travel untuk pergi ke masa lalu, ini bisa melanggar aturan yang disebut dengan kausalitas. Kausalitas adalah salah satu aturan alam semesta yang tidak dapat dilanggar. Melanggar aturan ini akan memiliki dampak buruk bagi alam semesta dan kita semua. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pergi ke masa depan. Jika pergi ke masa lalu sangatlah tidak mungkin, bagaimana jika pergi ke masa depan? Apakah bisa? Oke, percaya atau tidak, dua orang bisa merasakan waktu dengan laju yang berbeda. Waktu berlalu secara berbeda untuk seseorang yang bergerak cepat dibandingkan dengan orang yang hanya diam saja dan tidak melakukan apapun. Ini adalah konsep yang sangat rumit yang disebut dengan time dilatation. Sebagai contoh, seseorang yang terbang dari Sydney ke Melbourne akan merasa waktu lebih cepat dibandingkan seseorang yang menunggu mereka di bandara tanpa bergerak selagi pesawat itu di udara. Jadi mengapa kita tidak merasakan perbedaan ini? Karena kita harus bergerak jauh lebih cepat daripada pesawat terbang sebelum kita mulai merasakan dilatasi waktu. Seperti halnya Scott Kelly, seorang astronot asal Amerika Serikat yang kembali ke bumi pada 3 Maret 2016 setelah menghabiskan 342 hari di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Secara fisik, Kelly mengalami penambahan tinggi badan hingga 2 inci atau sekitar 5 cm dan usianya lebih muda sekitar 1/100 detik dari yang seharusnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori khusus relativitas Einstein dan fenomena nyata yang dikenal sebagai dilatasi waktu. ISS mengorbit dengan kecepatan sekitar 17.000 mil per jam terhadap permukaan bumi. Dalam teori khusus Albert Einstein mengenai relativitas dikenal sebagai paradoks kembar. Waktu akan berjalan lebih lambat sekitar 28 mikrodetik bagi Scott dibandingkan bagi saudara kembarnya yaitu Mark yang tinggal di bumi. Namun ISS berada sekitar 250 mil atau sekitar 402 km di atas bumi. Dan menurut teori relativitas umum Einstein, karena gaya gravitasi bumi terhadap ISS sangat rendah, maka waktu berjalan agak lebih cepat di stasiun luar angkasa itu dibandingkan di bumi. Tapi peningkatan tersebut hanya berkisar 3 mikrodetik. Berarti setiap harinya Scott akan lebih muda 25 mikrodetik dibandingkan saudara kembarnya. Dan setelah menghabiskan 342 hari di luar angkasa, Scott pulang ke bumi dengan usia lebih muda 8,6 milidetik atau kurang sedikit dari 1/100 detik dibandingkan Mark. Jadi sekian pembahasan kita untuk time travel kali ini, dan kalian udah tahu ya tentang jawabannya. Jadi kita bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan tapi tidak bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Tapi kita membutuhkan kecepatan yang sangat cepat, mungkin setara dengan cahaya bahkan lebih, untuk bisa melakukan time travel ke masa depan. Dan bisa kalian lihat usia si Scott lebih muda 8,6 milidetik dibandingkan dengan kakaknya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @mfaiza di sini. So, thanks for watching. Goodbye and stay chill. See you next time. Dan buat kalian yang punya komen, silahkan komentar di bawah ya. Sekian, bye.